Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Huka Syirat Maulani dan dua kawan saya, Muhammad Syafri dan Azril Valendra MS. Dan yang saya hormati Ibu Malahayati selaku dosen mata kuliah HAM Humaniter. Di sini kami akan membawa materi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum humaniter internasional Konvensi Jenewa 1949, studi kasus pelanggaran HAM berat untuk bekas negara Yugoslavia. Hukum humaniter internasional yang kemudian dikenal juga sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang memiliki dua cabang, yaitu hukum Jenewa dan juga hukum Den Haag. Hukum Jenewa dirancang untuk melindungi personal militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam perang dan juga penduduk sipil. Sedangkan hukum Den Haag menentukan hak dan kewajiban negara-negara berperang. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter ini dapat didakwa dan bawa ke pengadilan kriminal internasional atau ICC, International Criminal Court. Tragedi kemanusiaan seperti genosida yang terjadi di Rwanda dan konflik kemanusiaan seperti di Yugoslavia telah membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui salah satu badannya, yaitu Dewan Keamanan, mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), sedangkan pendirian International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) yang juga didirikan oleh DKPBB ditunjukkan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan melawan kemanusiaan. Kemudian, melalui lembaga-lembaga hukum seperti ICTY, ICTR, dan ICC diharapkan dapat memberikan keadilan dan menghukum para penjahat perang dan para pelanggar hukum humaniter sehingga masyarakat dapat mengapresiasi dan mendukung lebih lanjut keberadaan lembaga-lembaga keadilan tersebut. Konflik yang terjadi antara etnis Bosnia dan etnis Serbia berawal dari keinginan masyarakat Bosnia untuk memerdekakan diri dari wilayah Serbia. Akibat dari jatuhnya kekuatan negara Yugoslavia menjadi beberapa negara, sehingga Bosnia yang merupakan bagian wilayah dari Yugoslavia juga berusaha untuk memerdekakan dirinya. Hal ini yang kemudian ditentang oleh masyarakat Serbia yang tetap menginginkan Bosnia menjadi wilayah dari negara Serbia. Hal ini juga disebabkan karena letak etnis Serbia menginginkan menguasai wilayah Bosnia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini menyingkirkan etnis asli Bosnia yang tidak menginginkan Bosnia kembali menguasai mereka. Konflik ini merupakan konflik lokal antara penduduk asli Bosnia yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi negara Bosnia sesuai dengan referendum yang telah dilakukan masyarakat Bosnia. Namun hal ini kemudian ditentang keras oleh etnis Serbia sehingga konflik ini kemudian menjadi konflik antar etnis, yaitu antar etnis Serbia dan antar etnis Bosnia yang memang memiliki banyak perbedaan terutama soal keyakinan. Konflik ini semakin mengikat ketika Serbia membombardir ibu kota Bosnia, Sarajevo, dan kota-kota lainnya dibombardir habis-habisan. Gerilyawan Bosnia ditangkap dan disiksa dalam kamp-kamp konsentrasi dan puluhan ribu wanita muda dan gadis kecil Bosnia diperkosa. Data menyebutkan bahwa korban etnis Serbia sepanjang perang ini mencapai 200.000 orang yang terbunuh. Dunia pada saat itu dipenuhi oleh korban penyembelihan dan kuburan massal yang menakutkan yang ditimpakan Serbia kepada etnis Bosnia. Sampai pada awal 1993, konflik antara Serbia dan Bosnia ini masih belum reda walaupun pasukan penjaga perdamaian PBB yang terdiri atas tentara Amerika Serikat, Inggris, Prancis telah melakukan operasi pemeliharaan perdamaian. Kemudian ada pembantaian ribuan etnis Serbia di Srebrenica pada Juli 1995 juga menjadi konflik ini semakin berkepanjangan dan menyebabkan dinamika konflik Bosnia semakin mengikat. Sekitar 8.000 etnis Bosnia yang sebagian besar adalah pria dan anak laki-laki dibantai dalam aksi yang paling biadab dalam sejarah Eropa. Pembantaian berlangsung saat pasukan Serbia menyerang wilayah aman dalam perlindungan PBB yakni Srebrenica. Pasukan Belanda yang berjaga di sana tidak mampu membuat apapun. Dalam pembantaian itu, Radovan Karadzic yang saat itu menjabat pemimpin perang Bosnia-Serbia dan Jenderal Ratko Mladic. Pembantaian ini dimulai ketika para pengungsi yang berasal dari etnis Serbia melakukan pelarian ke wilayah Srebrenica.
Para pengungsi ini menyangka bahwa wilayah Srebrenica ini merupakan wilayah aman karena dijaga oleh pasukan NATO. Namun ternyata itu hanyalah tipuan dari tentara Serbia untuk melakukan pembunuhan massal terhadap etnis Bosnia. Di wilayah ini kemudian ditemukan kuburan massal etnis Bosnia yang dikubur secara massal oleh tentara Serbia. Baik, kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum humaniter. Konflik kemanusiaan di Yugoslavia juga tidak terlepas dari pelanggaran kemanusiaan dan terhadap hukum humaniter. Berbagai pelanggaran yang dilakukan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Konvensi Jenewa dalam kapasitasnya sebagai Komandan Angkatan Bosnia Kroasia. Balc didakwa melakukan 6 jenis pelanggaran HAM seperti diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 Statuta ICT 11 jenis pelanggaran atas kebiasaan perang di mana penuntut menolak dakwaan dan 3 jenis kejahatan kemanusiaan. Adapun beberapa pelanggaran tersebut antara lain penganiayaan, serangan ilegal terhadap penduduk sipil dan harta benda mereka, menyandera warga sipil, pembunuhan secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka badan yang serius, pembunuhan, kelakuan tidak manusiawi, penghancuran dan perampasan harta penduduk sipil. Next, pelanggaran HAM berat berdasarkan kejahatan perang yang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 Statuta ICTC. Pengadilan internasional harus memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 terhadap seorang atau harta benda yang dilindungi oleh pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, penyiksaan antara pelaku tidak manusiawi terhadap eksperimen biologi. Yang ketiga, secara sengaja mengakibatkan penderitaan berat atau luka serius atau membahayakan kesehatan. Keempat, menghancurkan secara besar-besaran atas harta benda secara tidak sah dan sewenang-wenang dan dilakukan bukan karena alasan keterdesakan militer. Yang kelima, memaksa tahanan perang atau warga sipil untuk terlibat dalam peperangan. Yang keenam, secara sengaja mencabut hak-hak tahanan perang atau warga sipil atas pengadilan. Yang ketujuh, deportasi atau transfer tidak sah atau penahanan ilegal atas warga sipil. Konflik Yugoslavia dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keberadaannya sangatlah kodrat. Namun kendati hak asasi manusia merupakan hal yang sangat esensial, namun tetap saja kerap ditemukan kasus pelanggaran terhadapnya. Hukum humaniter yang sering disebut juga sebagai hukum perang juga menyimpan korelasi yang cukup erat dengan hak asasi manusia. Hukum humaniter sejatinya berisikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam situasi perang. Eksistensi hukum humaniter semakin menguatkan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi, tidak hanya pada saat damai namun juga pada situasi genting seperti perang. Next, Konvensi Jenewa 1949 mencatat ada beberapa tindakan pelanggaran dalam perang yang dapat dikategorikan sebagai tindak berat atas pelanggaran hak asasi manusia, yaitu genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak pidana perang, dan kejahatan agresi. Tindakan seperti penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan lain sebagainya tidak dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dan pidana menurut hukum humaniter. Tindakan genocide juga dianggap terjadi atas kasus konflik Yugoslavia ini, mengingat genocide adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan atau memusnahkan suatu kelompok suku, etnis, atau golongan tertentu, sebagai mana yang diketahui bersama bahwa Muslim Bosnia menjadi kelompok minoritas di antara kelompok lainnya di Yugoslavia. D. Pengadilan Pidana Internasional. Pengadilan Pidana Internasional atau yang lebih dikenal dengan International Criminal Court atau ICC terbentuk pada tanggal 11 April 2002 yang merujuk pada Statuta Roma sebagai landasan. Hal ini menjadi sejarah baru untuk perkembangan dan penegakan hukum internasional, khususnya bagi penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diadopsi oleh hukum humaniter. Statuta ICC mengatur kewenangan mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari 4 jenis, yaitu the crime of genocide atau pemusnahan etnis atau suku atau bangsa, crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan, war crimes atau kejahatan perang, dan the crime of aggression atau agresi.
Pembentukan International Criminal Court memiliki latar belakang dan erat hubungannya dengan pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional sebelumnya. Pertama, pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional pada pasca Perang Dunia Kedua usai, yaitu International Military Tribunal atau IMT, atau dikenal sebagai Nuremberg Tribunal pada tahun 1945 dan International Military Tribunal for the Far East atau IMTFE pada 1946. Kedua pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional setelah usai Perang Dingin, yaitu International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia atau ICTY dan International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR. Keempat Mahkamah Kejahatan Internasional tersebut bersifat ad hoc. Putusan hukuman sesuai dengan mandat dari DKPBB tentang pendirian Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia tahun 1991 telah berhasil menyidangkan dan menjatuhkan hukuman kepada beberapa yang didakwa melakukan kejahatan selama perang berlangsung. Beberapa di antara yaitu A. Tihomir Blaskić, Jenderal Bosnia Kroasia, atas dakwaan 6 jenis pelanggaran HAM berat seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1989. Mantan jenderal besar tersebut kemudian dijatuhi hukuman sampai 45 tahun penjara. Namun, pada tahun 2004, Mahkamah Kejahatan Perang untuk bekas Yugoslavia dalam sidang banding melonggarkan sanksi tersebut. Mantan jenderal Bosnia atau Kroasia, Tihomir Blaskić. Tadinya Blaskić dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Sekarang majelis hakim menurunkan sanksinya menjadi 9 tahun penjara. Dalam kebanyakan butir-butir gugatan, Blaskić dinyatakan tidak bersalah. Pada instansi pertama, Blaskić dijatuhi hukuman 45 tahun penjara dengan tuduhan memerintahkan serangan terhadap masyarakat sipil. B. Anto Purunjija, komandan lokal. Atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada putusan pertama dan 8 tahun penjara pada putusan akhir dan harus segera menjalankannya. C. Zlatko Aleksovski, komandan penjara. Ia dinyatakan bersalah karena telah membantu dan bersengkokol, aiding and abetting. Dalam perkara ini, sidang banding menaikkan hukumannya menjadi 7 tahun penjara. D. Mario Cerkes, komandan brigade. Ia didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang, pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Cerkes dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Drago Josipovic, tentara HVO. Ia didakwa oleh sidang pengadilan atas penganiayaan, pembunuhan, dan tindakan tidak manusiawi seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia dijatuhi hukuman 10, 15, dan 10 tahun penjara. Sidang banding menyetujui permohonan bandingnya dan menguranginya hukuman menjadi 12 tahun penjara. F. Dario Kordic, pemimpin regional. Ia didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949. Ia dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara atas dakwaan tersebut. Putusan hukuman terhadap pelanggar tersebut menunjukkan bahwa hukuman humaniter bukan hanya sebagai norma atau batasan yang mengatur bagaimana perang dilakukan, namun lebih dari itu, bahwa ia merupakan sebuah aturan yang bersifat mengikat, mempunyai kekuatan hukum untuk menindak tegas para pelanggarnya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan juga komen.